DPRD dari Jakarta Selatan. Di sini ada Ketua DPC-nya ya, Ibu Nena ya, dan juga semuanya. Nah, yang lain-lain saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya mohon berdiri seluruh anggota DPRD dari DKI Jakarta. Boleh berdiri. Terima kasih. Ada Ibu Tatiana juga yang juga sedang berjuang, boleh berdiri ya. Ada banyak sebetulnya yang lain-lain ya, termasuk pejabat dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Mohon maaf, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini insya Allah hari yang penuh barokah. Ini hari pertama, perlu saya laporkan termasuk juga kepada teman-teman media, teman-teman wartawan yang hadir. Terima kasih sudah berkenan untuk bersama-sama kegiatan kami hari ini di Pasar Minggu. Hari ini tanggal 14 Juli 2023 merupakan hari pertama atau kick off dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Peduli dan berbagi. Kita harus peduli dengan sesama warga kita. Dan kalau punya rezeki kita harus berbagi. Sehingga saya ingin menyampaikan 3 tujuan saya dan teman-teman Demokrat datang hari ini. Yang pertama tentu untuk menyapa, untuk menyambung silaturahim. Kalau saya tadi turun, kemudian menyusuri perumahan yang ada di RW 01 ini, menyusuri gang, saya teringat memori ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Seperti baru kemarin rasanya, padahal sudah 6 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu. Tapi memori dan perasaan itu tidak akan pernah hilang seumur hidup. Nah, ternyata hari ini saya juga berbahagia disambut dengan begitu baik oleh masyarakat yang ada di RW 01 ini. Inilah tujuan pertama saya ingin datang, menyapa, menyambung silaturahim. Yang kedua, saya ingin juga mendengarkan aspirasi. Dan tadi disampaikan oleh Ketua RW dan sejumlah penanya ya, termasuk tadi ada Ibu Anissa, mana tadi Ibu Anissa ya? Bukan Pohan tapi ya. Anissa tapi bukan Pohan ya. By the way, salam dari Anissa, mohon maaf tidak bisa datang karena sedang ada di luar kota. Salam dari istri saya buat ibu-ibu sekalian. Insya Allah kapan-kapan datang, khusus dengan Sri Kandi Partai Demokrat yang datang ke sini. Ada Rasri dan ada Ruhyat Effendi ya, tadi yang sudah menyampaikan harapan dan sekaligus pertanyaannya. Jadi saya tentu ingin mendengarkan aspirasi dan sekaligus saya ingin menyampaikan mengapa yang tadi Bapak Ibu sampaikan, permasalahan-permasalahan kita ini perlu segera kita carikan solusinya. Kita ingin Indonesia semakin baik ke depan. Setuju Ibu-ibu sekalian? Ingin perubahan? Ingin perbaikan? Sejatinya kita harus selalu berubah dan memperbaiki diri. Nanti akan saya respon satu persatu. Yang jelas, tujuan yang ketiga tentunya saya ingin memberikan sedikit bantuan dalam bentuk paket-paket sembako yang nanti akan didistribusikan oleh teman-teman Partai Demokrat yang ada di DKI Jakarta, khususnya yang ada di daerah pemilihan Pasar Minggu ini. Walaupun tidak seberapa, mungkin mohon diterima dengan baik sehingga mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi beban hidup sehari-hari. Sama-sama. You're welcome. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah rezekinya ya Bu ya. Supaya kita bisa semakin banyak berbagi, peduli dan berbagi dan saling membantu satu sama lain. Nah, saya sekarang ingin merespons 3 hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Partai Demokrat sejak 2 tahun yang lalu itu konsisten
dan terdepan untuk menyampaikan semangat perubahan dan perbaikan. Mengapa? Karena kita tahu dalam 9 tahun terakhir ini banyak permasalahan yang kita hadapi. Betul? Utamanya permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling menjadi perhatian kita semuanya. Kita tentu berharap negara selalu hadir untuk membantu masyarakat yang serba kesulitan hidupnya. Tadi disebutkan oleh Ibu Anissa bahwa UMKM kita juga perlu mendapatkan bantuan. Dan ini kita dengarkan dari berbagai daerah lainnya. Tentu bukan hanya DKI Jakarta. Ini merupakan permasalahan kita semua di seluruh Indonesia. Ketika ekonomi tidak tumbuh dengan baik, harga-harga menjadi mahal, naik ya? Harga mahal Ibu? Harga apa aja yang mahal? Telur? Telur apa? Harga mahal, apalagi? Beras? Minyak? Apalagi? Gula? Semuanya naik? Nggak ada yang turun? Harga diri turun? Jangan turun harga diri ya. Tetap semangat, sabar, istiqomah, tapi kita perlu perubahan. Siap semuanya perubahan? Kita butuh perubahan. Nah, prioritas kebijakan negara dan pemerintahan ke depan itu harus lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Artinya penghasilan kita harus lebih tinggi, betul? Harga-harga bisa dikontrol, distabilkan, syukur-syukur bisa diturunkan. Tapi kalau penghasilannya nggak kemana-mana, apalagi menurun, ada di PHK nggak nih? Keluarganya, apalagi kena PHK, nggak punya penghasilan tetap, nggak punya pekerjaan yang layak, harga-harga naik, tentu dengan demikian daya beli menurun. Kalau daya beli menurun, permasalahannya bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial. Ini masalah keadilan. Kita tahu banyak yang hidupnya mewah. Kita nggak bermasalahkan itu. Tetapi yang kita permasalahkan ketika ada yang hidupnya mewah, tapi masih banyak rakyat kita yang hidupnya susah. Itu namanya tidak adil. Itulah semangat kita bagaimana mengurangi kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi tadi saya tentu ingin menyampaikan bahwa Demokrat ingin selalu membina, memberdayakan UMKM yang ada di Jakarta, khususnya di Pasar Minggu ini. Tadi kalau Bu Anissa mengatakan perlu dibantu permodalan, perlu dibantu akses untuk mendapatkan kredit usaha yang ringan. Nah, disinilah tadi saya bisik-bisik dengan Pak Mujiono. Jadi kami punya 10 anggota DPRD di Provinsi Jakarta. Nah, diantaranya ada yang di bagian ekonomi dan kesejahteraan. Itu Komisi E. B. Komisi B. Siapa orangnya di sini? Nah, Bu Afif ya, termasuk Mbak Desi, termasuk Mbak Wita, ya Mas Ali sendiri pokoknya. Semua tolong dengarkan, bantu dan agar permudah masyarakat tadi yang disampaikan Bu Anissa mendapatkan modal usaha untuk UMKM. Begitu ya. Udah? Ya, turun ke bawah hari ini Mas. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 14 Juli 2023 saya dan teman-teman Partai Demokrat khususnya di Wilayah DKI Jakarta bisa kembali menyapa masyarakat yang ada di Pasar Minggu, khususnya di RW 01 yang RW Pak dan senang sekali tadi bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, banyak kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, termasuk juga pelaku UMKM, anak-anak muda, karang taruna yang juga berharap ke depan ekonomi dan kesejahteraan lebih baik lagi, pendidikan termasuk lapangan pekerjaan lebih terbuka lagi untuk anak-anak muda kita. Dan hari ini tentunya merupakan
kebahagiaan sendiri karena sebagai kick-off dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli Berbagi atau bulan bakti sosial bagi masyarakat seluruh Indonesia sebetulnya. Nah, hari ini dimulai dari Jakarta, tapi insya Allah setiap tanggal 14 setiap bulannya kami akan melakukan hal serupa di berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Begitu. Saya di sisi lain kemarin menyambut kedatangan Pak Anies kode keras buat diri cawapres sama seperti apa Mbak? Ada yang bilang kode keras gitu. Iya, Pak Baliho Anies Ahaye. Iya, sebetulnya nggak ada kode-kodean ya. Kita berbicara biasanya hati ke hati karena koalisi perubahan ini sejatinya akan tetap utuh kalau ada saling percaya sama lain. Jadi ada trust building. Saling percaya itu membutuhkan waktu, tidak sehari dua hari, tapi ini proses panjang. Dan kami berkomunikasi, menjalin hubungan satu sama lain juga bukan hari ini atau baru seminggu terakhir saja, tetapi sudah sekian lama. Ini perjalanan panjang. Yang jelas kita yang saat ini terus berikhtiar untuk membangun koalisi perubahan, berharap waktunya akan datang dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, artinya segera bisa dideklarasikan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa koalisi perubahan ada, pasangan yang mengusung perubahan ada, karena memang rakyat yang menginginkan perubahan juga semakin banyak. Saya berkunjung ke berbagai daerah, melakukan dialog rakyat seperti tadi, dan juga bisa mendengarkan aspirasi bahwa banyak hal yang ingin diperbaiki kota, dan itulah harapan mereka sampaikan, mereka curahkan dengan harapan bahwa koalisi perubahan ini bisa berlayar. Bocoran halusnya Mas, kapan deklarasinya? Belum ada yang halus nih. Nanti kita pasti akan sampaikan. Tadi ada yang menyampaikan baliho dan lain sebagainya. Menurut saya itu bagian dari cita-cita demokrasi yang sedang kita juga jaga bersama, karena kita ingin demokrasi di tahun 2024 pemilu mendatang benar-benar milik rakyat, bukan hanya sekedar elit-elit partai politik atau apalagi baku atur. Pokoknya hanya boleh dua pasang, hanya si A lawan si B, yang lain nggak boleh. Alasannya apa? Nah, rakyatlah yang punya peran besar dan yang memiliki kepentingan utama terjadinya perubahan yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, biarkan proses demokrasi ini dibuka dengan adil, diberikan kesempatan kepada semua dengan baik, terutama juga kita yang sedang berjuang untuk perubahan. Nah, Demokrat sendiri, kalau ada di sana sini harapan itu tentu sangat dipahami, mungkin diekspresikan melalui tampilan di jalan-jalan, ada baliho, ada billboard, ada juga yang diekspresikan melalui media sosial, ada yang melalui tulisan, ada yang melalui dialog rakyat semacam ini. Jadi ini adalah sukacita yang terus kami bangun, dan mudah-mudahan segera terwujud deklarasi yang bisa membawa keyakinan dan harapan bagi rakyat Indonesia. Tapi pemahaman dari jalan-jalan itu. Oh ya, semua tentunya datang dari kesadaran bahwa sudah saatnya. Ini 7 bulan lagi ya, hari ini 14 Juli. Berarti 7 bulan lagi menuju ke 14 Februari 2024. Artinya sudah saatnya Demokrat juga semakin bergairah dalam arti ingin menyampaikan pesan-pesan kuat. Karena Demokrat memang yang paling awal menyampaikan perubahan dan perbaikan. Jadi kita ingin meyakinkan sekali kepada publik. Oleh karena itu nanti malam saya juga ingin menyampaikan sebuah pidato politik, mohon berkenan untuk menyaksikan, yang isinya adalah penjelasan apa itu perubahan. Karena sampai dengan hari ini masih ada yang bertanya-tanya apa sih yang harus berubah, mengapa perubahan, apa saja elemennya dan lain sebagainya. Nah, karena kami tahu itu masih menjadi perhatian dan juga menjadi perbincangan publik, saya secara pribadi dan tentunya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga yang dari awal menyerukan perubahan, ingin dengan baik menyampaikan itu kepada rakyat, kepada publik. Nah, mudah-mudahan lebih dimengerti, dan tadi kalau harapannya dari Demokrat memang seperti itu, tapi juga dari berbagai kalangan masyarakat juga punya harapan yang sama, itulah yang ditampilkan saat ini di ruang publik. Gitu. Kenapa? Terjadi? Oh, saya selalu ingin berprasangka baik. Saya ingin selalu mempersiapkan diri dalam apapun tugas dan harapan rakyat. Itulah mengapa saya akhirnya
mengakhiri pengabdian di TNI dan masuk ke dalam dunia politik dan juga kemasyarakatan, karena saya ingin mempersiapkan diri menjadi bagian dari itu. Saya tidak ingin berada terlalu jauh, tapi saya punya optimisme dan keyakinan jika dibarengi dengan niat yang baik dan sekali lagi tadi ada saling percaya satu sama lain, insya Allah apapun tugas yang saya dapat jalankan siap dan sebetulnya bisa berbuat yang terbaik. Mas, dan hubungannya dengan anaknya ini nanti Pak, apa menunggu cawapres Pak Ganjar dulu atau gimana? Sebetulnya nggak ada parameter itu ya. Kita juga nggak melihat harus si A dulu yang mengumumkan, setelah itu kita ngikutin. Tidak. Semangat kami justru semakin cepat semakin bagus. Artinya karena kita ingin segera bekerja, segera untuk mengkonsolidasikan. Karena begini, Indonesia ini kan luas. 200 juta lebih penduduk atau pemilihnya nanti. Sedangkan kita cuma punya waktu terbatas. Kampanye sendiri hanya 25 hari diatur oleh KPU. Artinya harus segera kita berkunjung dengan sosialisasi dan narasi yang memang perlu disampaikan kepada rakyat. Nah ini perlu waktu. Jadi kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Nah artinya bukan karena menunggu siapa dan siapa, tetapi karena kita memang terus mematangkan. Kita ini terus saat ini sedang mematangkan strategi pemenangan. Kita mematangkan tim sukses pemenangan untuk bisa meyakinkan begitu deklarasi, jangan lagi baru ngobrol, jangan lagi baru diskusi, tapi sudah matang semuanya deklarasi dan semuanya sudah berjalan. Pak Haye, Terima kasih ya. mengenai ini Pak, Pak Anas Urbaningrum yang menyatakan siap berperang melawan Demokrat Pak, apakah ada tanggapan Pak? Gus DPRD dari Jakarta Selatan. Di sini ada Ketua DPC-nya ya, Ibu Nena ya, dan juga semuanya. Nah, yang lain-lain saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya mohon berdiri seluruh anggota DPRD dari DKI Jakarta. Boleh berdiri. Terima kasih. Ada Ibu Tatiana juga yang juga sedang berjuang, boleh berdiri ya. Ada banyak sebetulnya yang lain-lain ya, termasuk pejabat dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini insya Allah hari yang penuh barokah. Ini hari pertama, perlu saya laporkan termasuk juga kepada teman-teman media, teman-teman wartawan yang hadir, terima kasih sudah berkenan untuk bersama-sama kegiatan kami hari ini di Pasar Minggu. Hari ini tanggal 14 Juli 2023 merupakan hari pertama atau kick off dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Peduli dan berbagi. Kita harus peduli dengan sesama warga kita. Dan kalau punya rezeki kita harus berbagi. Sehingga saya ingin menyampaikan 3 tujuan saya dan teman-teman Demokrat datang hari ini. Yang pertama tentu untuk menyapa, untuk menyambung silaturahim. Kalau saya tadi turun, kemudian menyusuri perumahan yang ada di RW 01 ini, menyusuri gang, saya teringat memori ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Seperti baru kemarin rasanya, padahal sudah 6 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu. Tapi memori dan perasaan itu tidak akan pernah hilang seumur hidup. Nah ternyata hari ini saya juga berbahagia disambut dengan begitu baik oleh masyarakat yang ada di RW 01 ini. Inilah tujuan pertama saya ingin datang, menyapa, menyambung silaturahim. Yang kedua, saya ingin juga mendengarkan aspirasi. Dan tadi disampaikan oleh Ketua RW dan sejumlah penanya ya, termasuk tadi ada Ibu Anissa, mana tadi Ibu Anissa ya? Bukan Pohan tapi ya. Anissa tapi bukan Pohan ya. By the way, salam dari Anissa, mohon maaf tidak bisa datang karena sedang ada di luar kota. Salam dari istri saya buat ibu-ibu sekalian. Insya Allah kapan-kapan datang, khusus dengan Sri Kandi Partai Demokrat yang datang ke sini. Ada
Rasri dan ada Ruhyat Effendi ya tadi yang sudah menyampaikan harapan dan sekaligus pertanyaannya. Jadi saya tentu ingin mendengarkan aspirasi dan sekaligus saya ingin menyampaikan mengapa yang tadi Bapak Ibu sampaikan, permasalahan-permasalahan kita ini perlu segera kita carikan solusinya. Kita ingin Indonesia semakin baik ke depan. Setuju Ibu-Ibu sekalian? Ingin perubahan? Ingin perbaikan? Sejatinya kita harus selalu berubah dan memperbaiki diri. Nanti akan saya respon satu persatu. Yang jelas, tujuan yang ketiga tentunya saya ingin memberikan sedikit bantuan dalam bentuk paket-paket sembako yang nanti akan didistribusikan oleh teman-teman Partai Demokrat yang ada di DKI Jakarta, khususnya yang ada di daerah pemilihan Pasar Minggu ini. Walaupun tidak seberapa, mungkin mohon diterima dengan baik sehingga mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi beban hidup sehari-hari. Sama-sama. You're welcome. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah rezekinya ya Bu ya. Supaya kita bisa semakin banyak berbagi, peduli dan berbagi dan saling membantu satu sama lain. Nah, saya sekarang ingin merespons 3 hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Partai Demokrat sejak 2 tahun yang lalu itu konsisten dan terdepan untuk menyampaikan semangat perubahan dan perbaikan. Mengapa? Karena kita tahu dalam 9 tahun terakhir ini banyak permasalahan yang kita hadapi, betul? Utamanya permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling menjadi perhatian kita semuanya. Kita tentu berharap negara selalu hadir untuk membantu masyarakat yang serba kesulitan hidupnya. Tadi disebutkan oleh Ibu Anissa bahwa UMKM kita juga perlu mendapatkan bantuan. Dan ini kita dengarkan dari berbagai daerah lainnya. Tentu bukan hanya DKI Jakarta. Ini merupakan permasalahan kita semua di seluruh Indonesia. Ketika ekonomi tidak tumbuh dengan baik, harga-harga menjadi mahal. Naik ya? Harga mahal Ibu? Harga apa yang mahal? Telur? Telur apa? Harga yang mahal, apalagi? Beras? Minyak? Apalagi? Gula? Semua? Semuanya naik? Enggak ada yang turun? Harga diri turun? Jangan turun harga diri ya. Tetap semangat, sabar, istiqomah, tapi kita perlu perubahan. Siap semuanya perubahan? Kita butuh perubahan. Nah, prioritas kebijakan negara dan pemerintahan ke depan itu harus lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Artinya penghasilan kita harus lebih tinggi, betul? Harga-harga bisa dikontrol, distabilkan, syukur-syukur bisa diturunkan. Tapi kalau penghasilannya nggak kemana-mana, apalagi menurun, ada di PHK nggak nih? Keluarganya, apalagi kena PHK, nggak punya penghasilan tetap, nggak punya pekerjaan yang layak, harga-harga naik, tentu dengan demikian daya beli menurun. Kalau daya beli menurun, permasalahannya bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial. Ini masalah keadilan. Kita tahu banyak yang hidupnya mewah. Kita nggak bermasalahkan itu. Tetapi yang kita permasalahkan ketika ada yang hidupnya mewah, tapi masih banyak rakyat kita yang hidupnya susah. Itu namanya tidak adil. Itulah semangat kita bagaimana mengurangi kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi tadi saya tentu
ingin menyampaikan bahwa Demokrat ingin selalu membina, memberdayakan UMKM yang ada di Jakarta, khususnya di Pasar Minggu ini. Tadi kalau Bu Anissa mengatakan perlu dibantu permodalan, perlu dibantu akses untuk mendapatkan kredit usaha yang ringan. Nah, disinilah tadi saya bisik-bisik dengan Pak Mujiono. Jadi kami punya 10 anggota DPRD di Provinsi Jakarta. Nah, diantaranya ada yang di bagian ekonomi dan kesejahteraan, itu Komisi E. B, Komisi B, siapa orangnya di sini? Bu Afni, ya, termasuk Mbak Desi, termasuk Mbak Wita, ya Mas Ali sendiri pokoknya. Semua tolong dengarkan, bantu, dan agar permudah masyarakat tadi yang disampaikan Bu Anissa mendapatkan modal usaha untuk UMKM. Begitu ya. Udah? Ya, turun ke bawah. Hari ini Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini tanggal 14 Juli 2023, saya dan teman-teman Partai Demokrat, khususnya di wilayah DKI Jakarta, bisa kembali menyapa masyarakat yang ada di Pasar Minggu, khususnya di RW 01. Ya, saya Ketua RW Pak, dan senang sekali tadi bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, banyak kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, termasuk juga pelaku UMKM, anak-anak muda, karang taruna yang juga berharap ke depan ekonomi dan kesejahteraan lebih baik lagi, pendidikan, termasuk lapangan pekerjaan lebih terbuka lagi untuk anak-anak muda kita. Dan hari ini tentunya merupakan kebahagiaan sendiri karena sebagai kick-off dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Pemilihan Berbagi atau bulan bakti sosial bagi masyarakat seluruh Indonesia sebetulnya. Nah, hari ini dimulai dari Jakarta, tapi insya Allah setiap tanggal 14 setiap bulannya kami akan melakukan hal serupa di berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Begitu. Saya di sisi lain kemarin kan aku menyambut kedatangan Pak Anies kode keras dia tinggi cawapres sama seperti apa Mbak? Ada yang bilang kode keras gitu. Iya, Pak Bali hoax Pak Anies Ahaye. Iya, sebetulnya nggak ada kode-kodean ya. Kita berbicara biasanya hati ke hati, karena koalisi perubahan ini sejatinya akan tetap utuh kalau ada saling percaya satu sama lain. Jadi ada trust building. Saling percaya itu membutuhkan waktu, tidak sehari dua hari, tapi ini proses panjang. Dan kami berkomunikasi, menjalin hubungan satu sama lain juga bukan hari ini atau baru seminggu terakhir saja, tetapi sudah sekian lama. Ini perjalanan panjang. Yang jelas kita yang saat ini terus berikhtiar untuk membangun koalisi perubahan, berharap waktunya akan datang dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, artinya segera bisa dideklarasikan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa koalisi perubahan ada, pasangan yang mengusung perubahan ada, karena memang rakyat yang menginginkan perubahan juga semakin banyak. Saya berkunjung ke berbagai daerah, melakukan dialog rakyat seperti tadi, dan juga bisa mendengarkan aspirasi bahwa banyak hal yang ingin diperbaiki ulang, dan itulah harapan mereka sampaikan, mereka curahkan dengan harapan bahwa koalisi perubahan ini bisa berlayar. Bocoran halusnya Mas, kapan deklarasinya? Belum ada yang halus nih. Nanti kita pasti akan sampaikan. Tadi ada yang menyampaikan baliho dan lain sebagainya. Menurut saya itu bagian dari cita-cita demokrasi yang sedang kita juga jaga bersama, karena kita ingin demokrasi di tahun 2024 pemilu mendatang benar-benar milik rakyat, bukan hanya sekedar elit-elit partai politik atau apalagi baku atur. Pokoknya hanya boleh dua pasang, hanya si A lawan si B, yang lain nggak boleh. Alasannya apa? Nah, rakyatlah yang punya peran besar dan yang memiliki kepentingan utama terjadinya perubahan yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, biarkan proses demokrasi ini dibuka dengan adil, diberikan kesempatan kepada semua dengan baik, terutama juga kita yang sedang berjuang untuk perubahan. Nah, Demokrat sendiri, kalau ada di sana sini harapan itu tentu sangat dipahami, mungkin diekspresikan melalui tampilan di jalan-jalan, ada baliho, ada billboard, ada juga yang diekspresikan melalui media sosial, ada yang melalui tulisan, ada yang melalui dialog rakyat semacam ini. Jadi adalah sukacita yang terus kami bangun dan mudah-mudahan segera terwujud
deklarasi yang bisa membawa keyakinan dan harapan bagi rakyat Indonesia. Oh ya, semua tentunya datang dari kesadaran bahwa sudah saatnya. Ini 7 bulan lagi ya, hari ini 14 Juli. Berarti 7 bulan lagi menuju ke 14 Februari 2024. Artinya sudah saatnya Demokrat juga semakin bergairah dalam arti ingin menyampaikan pesan-pesan kuat. Karena Demokrat memang yang paling awal menyampaikan perubahan dan perbaikan. Jadi kita ingin meyakinkan sekali kepada publik. Oleh karena itu nanti malam saya juga ingin menyampaikan sebuah pidato politik mohon berkenan untuk menyaksikan yang isinya adalah penjelasan apa itu perubahan. Karena sampai dengan hari ini masih ada yang bertanya-tanya apa sih yang harus berubah, mengapa perubahan, apa saja elemennya dan lain sebagainya. Nah, karena kami tahu itu masih menjadi perhatian dan juga menjadi perbincangan publik, saya secara pribadi dan tentunya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga yang dari awal menyerukan perubahan ingin dengan baik menyampaikan itu kepada rakyat, kepada publik. Nah, mudah-mudahan lebih dimengerti dan tadi kalau harapannya dari Demokrat memang seperti itu, tapi juga dari berbagai kalangan masyarakat juga punya harapan yang sama, itulah yang ditampilkan saat ini di ruang publik. Gitu. Kenapa? Terjadi? Saya selalu ingin berprasangka baik. Saya ingin selalu mempersiapkan diri dalam apapun tugas dan harapan rakyat. Itulah mengapa saya akhirnya mengakhiri pengabdian di TNI dan masuk ke dalam dunia politik dan juga kemasyarakatan karena saya ingin mempersiapkan diri menjadi bagian dari itu. Saya tidak ingin berandai terlalu jauh, tapi saya punya optimisme dan keyakinan jika dibarengi dengan niat yang baik dan sekali lagi tadi ada saling percaya satu sama lain, insya Allah apapun tugas yang saya dapat jalankan siap dan tentunya bisa berbuat yang terbaik. Mas, tapi kalau masih ke arah sebaiknya juga apa menunggu cawapres Pak Ganjar dulu atau gimana? Sebetulnya nggak ada parameter itu ya. Kita juga nggak melihat harus si A dulu yang mengumumkan, setelah itu kita ikutin. Tidak. Semangat kami justru semakin cepat semakin bagus. Artinya karena kita ingin segera bekerja, segera untuk mengkonsolidasikan. Karena begini, Indonesia ini kan luas. 200 juta lebih penduduk atau pemilihnya nanti. Sedangkan kita cuma punya waktu terbatas. Kampanye sendiri hanya 75 hari diatur oleh KPU. Artinya harus segera kita berkunjung dengan sosialisasi dan narasi yang memang perlu disampaikan kepada rakyat. Nah, ini perlu waktu. Jadi kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Nah, artinya bukan karena menunggu siapa dan siapa, tetapi karena kita memang terus mematangkan. Kita ini terus saat ini sedang mematangkan strategi pemenangan. Kita mematangkan tim sukses pemenangan untuk bisa meyakinkan begitu deklarasi, jangan lagi baru ngobrol, jangan lagi baru diskusi, tapi sudah matang semuanya deklarasi dan sukses berjalan. Pak Haye, Terima kasih ya. mengenai ini Pak, Pak Anas Urbaningrum yang menyatakan siap berperang melawan Demokrat Pak, apakah ada tanggapan Pak? DPRD dari Jakarta Selatan. Di sini ada Ketua DPC-nya ya, Ibu Nena ya, dan juga semuanya. Nah, yang lain-lain saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya mohon berdiri seluruh anggota DPRD dari DKI Jakarta. Boleh berdiri. Terima kasih. Ada Ibu Tatiana juga yang juga sedang berjuang, boleh berdiri ya. Ada banyak sebetulnya yang lain-lain ya, termasuk pejabat dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini insya Allah hari yang penuh barokah. Ini hari pertama, perlu saya laporkan termasuk juga kepada teman-teman media, teman-teman wartawan yang hadir, terima kasih sudah berkenan untuk bersama-sama kegiatan kami hari ini di Pasar Minggu. Hari ini tanggal 14 Juli 2023 merupakan hari pertama atau kick off dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Peduli dan berbagi. Kita harus peduli dengan sesama warga kita. Dan kalau punya rezeki kita harus berbagi.
Sehingga saya ingin menyampaikan 3 tujuan saya dan teman-teman Demokrat datang hari ini. Yang pertama tentu untuk menyapa, untuk menyambung silaturahim. Kalau saya tadi turun, kemudian menyusuri perumahan yang ada di RW 01 ini, menyusuri gang, saya teringat memori ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Seperti baru kemarin rasanya, padahal sudah 6 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu. Tapi memori dan perasaan itu tidak akan pernah hilang seumur hidup. Nah, ternyata hari ini saya juga berbahagia disambut dengan begitu baik oleh masyarakat yang ada di RW 01 ini. Inilah tujuan pertama saya ingin datang, menyapa, menyambung silaturahim. Yang kedua, saya ingin juga mendengarkan aspirasi. Dan tadi disampaikan oleh Ketua RW dan sejumlah penanya ya, termasuk tadi ada Ibu Anissa, mana tadi Ibu Anissa ya? Bukan Pohan tapi ya? Anissa tapi bukan Pohan ya? By the way, salam dari Anissa, mohon maaf tidak bisa datang karena sedang ada di luar kota. Salam dari istri saya buat ibu-ibu sekalian. Insya Allah kapan-kapan datang, khusus dengan Sri Kandi Partai Demokrat yang datang ke sini. Ada Rasri dan ada Ruhyat Effendi ya, tadi yang sudah menyampaikan harapan dan sekaligus pertanyaannya. Jadi saya tentu ingin mendengarkan aspirasi dan sekaligus saya ingin menyampaikan mengapa yang tadi Bapak Ibu sampaikan, permasalahan-permasalahan kita ini perlu segera kita carikan solusinya. Kita ingin Indonesia semakin baik ke depan. Setuju Ibu-ibu sekalian? Ingin perubahan? Ingin perbaikan? Sejatinya kita harus selalu berubah dan memperbaiki diri. Nanti akan saya respon satu persatu. Yang jelas, tujuan yang ketiga tentunya saya ingin memberikan sedikit bantuan dalam bentuk paket-paket sembako yang nanti akan didistribusikan oleh teman-teman Partai Demokrat yang ada di DKI Jakarta, khususnya yang ada di daerah pemilihan Pasar Minggu ini. Walaupun tidak seberapa, mungkin mohon diterima dengan baik sehingga mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi beban hidup sehari-hari. Sama-sama. You're welcome. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah rezekinya ya Bu ya. Supaya kita bisa semakin banyak berbagi, peduli dan berbagi dan saling membantu satu sama lain. Nah, saya sekarang ingin merespons 3 hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Partai Demokrat sejak 2 tahun yang lalu itu konsisten dan terdepan untuk menyampaikan semangat perubahan dan perbaikan. Mengapa? Karena kita tahu dalam 9 tahun terakhir ini banyak permasalahan yang kita hadapi. Betul? Utamanya permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling menjadi perhatian kita semuanya. Kita tentu berharap negara selalu hadir untuk membantu masyarakat yang serba kesulitan hidupnya. Tadi disebutkan oleh Ibu Anissa bahwa UMKM kita juga perlu mendapatkan bantuan. Dan ini kita dengarkan dari berbagai daerah lainnya. Tentu bukan hanya DKI Jakarta. Ini merupakan permasalahan kita semua di seluruh Indonesia. Ketika ekonomi tidak tumbuh dengan baik, harga-harga menjadi mahal, naik ya? Harga mahal Ibu? Harga apa yang mahal? Telur? Telur apa? Orang yang mahal, apalagi? Beras? Minyak? Apalagi?
Gula. Semua. Semuanya naik. Nggak ada yang turun. Harga diri turun. Jangan turun harga diri ya. Tetap semangat, sabar, istiqomah, tapi kita perlu perubahan. Siap semuanya perubahan? Kita butuh perubahan. Nah, prioritas kebijakan negara dan pemerintahan ke depan itu harus lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Artinya penghasilan kita harus lebih tinggi, betul? Harga-harga bisa dikontrol, distabilkan, syukur-syukur bisa diturunkan. Tapi kalau penghasilannya nggak kemana-mana, apalagi menurun, ada di PHK nggak nih? Keluarganya, apalagi kena PHK, nggak punya penghasilan tetap, nggak punya pekerjaan yang layak, harga-harga naik, tentu dengan demikian daya beli menurun. Kalau daya beli menurun, permasalahannya bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial. Ini masalah keadilan. Kita tahu banyak yang hidupnya mewah. Kita nggak bermasalahkan itu. Tetapi yang kita permasalahkan ketika ada yang hidupnya mewah, tapi masih banyak rakyat kita yang hidupnya susah. Itu namanya tidak adil. Itulah semangat kita bagaimana mengurangi kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi tadi saya tentu ingin menyampaikan bahwa Demokrat ingin selalu membina, memberdayakan UMKM yang ada di Jakarta, khususnya di Pasar Minggu ini. Tadi kalau Bu Anissa mengatakan perlu dibantu permodalan, perlu dibantu akses untuk mendapatkan kredit usaha yang ringan. Nah, disinilah tadi saya bisik-bisik dengan Pak Mujiono. Jadi kami punya 10 anggota DPRD di Provinsi Jakarta. Nah, diantaranya ada yang di bagian ekonomi dan kesejahteraan. Itu Komisi E. B. Komisi B. Siapa orangnya di sini? Nah, Bu Afni ya, termasuk Mbak Desi, termasuk Mbak Wita, ya Mas Ali sendiri pokoknya. Semua tolong dengarkan, bantu dan agar permudah masyarakat tadi disampaikan Bu Anissa mendapatkan modal usaha untuk UMKM. Begitu ya. Udah? Ya, turun ke bawah. Hari ini Mas. Ya, Alhamdulillah, hari ini tanggal 14 Juli 2023 saya dan teman-teman Partai Demokrat khususnya di wilayah DKI Jakarta bisa kembali menyapa masyarakat yang ada di Pasar Minggu, khususnya di RW 01. Di area RW Mantep, dan senang sekali tadi bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, banyak kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, termasuk juga pelaku UMKM, anak-anak muda, karang taruna yang juga berharap ke depan ekonomi dan kesejahteraan lebih baik lagi, pendidikan, termasuk lapangan pekerjaan lebih terbuka lagi untuk anak-anak muda kita. Dan hari ini tentunya merupakan kebahagiaan sendiri karena sebagai kick-off dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi atau bulan bakti sosial bagi masyarakat seluruh Indonesia tentunya. Nah, hari ini dimulai dari Jakarta, tapi insya Allah setiap tanggal 14 setiap bulannya kami akan melakukan hal serupa di berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Begitu. Saya di sisi lain kemarin kan aku menyambut kedatangan Pak Anies itu kode keras buat diri cawapres sama seperti apa Mbak? Ada yang bilang kode keras gitu. Iya, Pak Beli hoax Anies Ahaye. Iya, sebetulnya nggak ada kode-kodean ya. Kita berbicara biasanya hati ke hati karena koalisi perubahan ini sejatinya akan tetap utuh kalau ada saling percaya satu sama lain. Jadi ada trust building. Saling percaya itu membutuhkan waktu, tidak sehari dua hari, tapi ini proses panjang. Dan kami berkomunikasi, menjalin hubungan satu sama lain juga bukan hari ini atau baru seminggu terakhir saja, tetapi sudah sekian lama. Ini perjalanan panjang. Yang jelas kita yang saat ini terus berikhtiar untuk membangun koalisi perubahan, berharap waktunya akan datang dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, artinya segera bisa dideklarasikan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa koalisi perubahan ada, pasangan yang mengusung perubahan ada, karena memang rakyat yang menginginkan perubahan juga semakin banyak. Saya
berkunjung ke berbagai daerah, melakukan dialog rakyat seperti tadi, dan juga bisa mendengarkan aspirasi bahwa banyak hal yang ingin diperbaiki kota, dan itulah harapan mereka sampaikan, mereka curahkan dengan harapan bahwa koalisi perubahan ini bisa berlayar. Bocoran halusnya Mas, kapan deklarasinya? Belum ada yang halus nih. Nanti kita pasti akan sampaikan. Tadi ada yang menyampaikan baliho dan lain sebagainya. Menurut saya itu bagian dari cita-cita demokrasi yang sedang kita juga jaga bersama, karena kita ingin demokrasi di tahun 2024 pemilu mendatang benar-benar milik rakyat, bukan hanya sekedar elit-elit partai politik atau apalagi baku atur. Pokoknya hanya boleh 2 pasang, hanya si A lawan si B, yang lain nggak boleh. Alasannya apa? Nah, rakyatlah yang punya peran besar dan yang memiliki kepentingan utama terjadinya perubahan yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, biarkan proses demokrasi ini dibuka dengan adil, diberikan kesempatan kepada semua dengan baik, terutama juga kita yang sedang berjuang untuk perubahan. Nah, Demokrat sendiri, kalau ada di sana sini harapan itu tentu sangat dipahami, mungkin diekspresikan melalui tampilan di jalan-jalan, ada baliho, ada billboard, ada juga yang diekspresikan melalui media sosial, ada yang melalui tulisan, ada yang melalui dialog rakyat semacam ini. Jadi ini adalah sukacita yang terus kami bangun, dan mudah-mudahan segera terwujud deklarasi yang bisa membawa keyakinan dan harapan bagi rakyat Indonesia. Oh ya, semua tentunya datang dari kesadaran bahwa sudah saatnya. Ini 7 bulan lagi ya, hari ini 14 Juli. Berarti 7 bulan lagi menuju ke 14 Februari 2024. Artinya sudah saatnya Demokrat juga semakin bergairah dalam arti ingin menyampaikan pesan-pesan kuat. Karena Demokrat memang yang paling awal menyampaikan perubahan dan perbaikan. Jadi kita ingin meyakinkan sekali kepada publik. Oleh karena itu nanti malam saya juga ingin menyampaikan sebuah pidato politik, mohon berkenan menyaksikan, yang isinya adalah penjelasan apa itu perubahan. Karena sampai dengan hari ini masih ada yang bertanya-tanya apa sih yang harus berubah, mengapa perubahan, apa saja elemennya dan lain sebagainya. Nah, karena kami tahu itu masih menjadi perhatian dan juga menjadi perbincangan publik, saya secara pribadi dan tentunya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga yang dari awal menyerukan perubahan, ingin dengan baik menyampaikan itu kepada rakyat, kepada publik. Nah, mudah-mudahan lebih dimengerti, dan tadi kalau harapannya dari Demokrat memang seperti itu, tapi juga dari berbagai kalangan masyarakat juga punya harapan yang sama, itulah yang ditampilkan saat ini di ruang publik. Gitu. Kenapa? Terjadi? Saya selalu ingin berprasangka baik. Saya ingin selalu mempersiapkan diri dalam apapun tugas dan harapan rakyat. Itulah mengapa saya akhirnya mengakhiri pengabdian di TNI dan masuk ke dalam dunia politik dan juga kemasyarakatan, karena saya ingin mempersiapkan diri menjadi bagian dari itu. Saya tidak ingin berandai terlalu jauh, tapi saya punya optimisme dan keyakinan jika dibarengi dengan niat yang baik, dan sekali lagi tadi ada saling percaya satu sama lain, insya Allah apapun tugas yang saya dapat jalankan siap dan tentunya bisa berbuat yang terbaik. Sebetulnya nggak ada parameter itu ya, kita juga nggak melihat harus si A dulu yang mengumumkan, setelah itu kita ikutin. Tidak, semangat kami justru semakin mencegah semakin bagus. Artinya karena kita ingin segera bekerja, segera untuk mengkonsolidasikan. Karena begini, Indonesia ini kan luas, 200 juta lebih penduduk atau pemilihnya nanti. Sedangkan kita cuma punya waktu terbatas. Kampanye sendiri hanya 75 hari diatur oleh KPU. Artinya harus segera kita berkunjung dengan sosialisasi dan narasi yang memang perlu disampaikan kepada rakyat. Nah, ini perlu waktu. Jadi kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Nah, artinya bukan karena menunggu siapa dan siapa, tetapi karena kita memang terus mematangkan. Kita ini terus saat ini sedang mematangkan strategi pemenangan. Kita mematangkan tim sukses pemenangan untuk bisa meyakinkan begitu deklarasi, jangan lagi baru ngobrol, jangan lagi baru diskusi, tapi sudah matang semuanya, deklarasi dan sukses sudah. Pak Haye, terima kasih ya. mengenai ini Pak Anas Urbaningrum yang menyatakan siap berperang melawan Demokrat Pak,
Apakah ada tanggapan, Pak? Sekaligus DPRD dari Jakarta Selatan. Di sini ada Ketua DPC-nya ya, Ibu Nena ya, dan juga semuanya. Nah, yang lain-lain saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya mohon berdiri seluruh anggota DPRD dari DKI Jakarta. Boleh berdiri. Terima kasih. Ada Ibu Tatiana juga yang juga sedang berjuang, boleh berdiri ya. Ada banyak sebetulnya yang lain-lain ya, termasuk pejabat dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Mohon maaf, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini insya Allah hari yang penuh barokah. Ini hari pertama, perlu saya laporkan termasuk juga kepada teman-teman media, teman-teman wartawan yang hadir, terima kasih sudah berkenan untuk bersama-sama kegiatan kami hari ini di Pasar Minggu. Hari ini, tanggal 14 Juli 2023, merupakan hari pertama atau kick off dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Peduli dan berbagi. Kita harus peduli dengan sesama warga kita. Dan kalau punya rezeki kita harus berbagi. Sehingga saya ingin menyampaikan 3 tujuan saya dan teman-teman Demokrat datang hari ini. Yang pertama tentu untuk menyapa, untuk menyambung silaturahim. Kalau saya tadi turun, kemudian menyusuri perumahan yang ada di RW 01 ini, menyusuri gang, saya teringat memori ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Seperti baru kemarin rasanya, padahal sudah 6 tahun yang lalu. 6-7 tahun yang lalu. Tapi memori dan perasaan itu tidak akan pernah hilang seumur hidup. Nah, ternyata hari ini saya juga berbahagia disambut dengan begitu baik oleh masyarakat yang ada di RW 01 ini. Inilah tujuan pertama saya ingin datang, menyapa, menyambung silaturahim. Yang kedua, saya ingin juga mendengarkan aspirasi. Dan tadi disampaikan oleh Ketua RW dan sejumlah penanya ya, termasuk tadi ada Ibu Anissa, mana Ibu Anissa ya? Bukan Pohan tapi ya. Anissa tapi bukan Pohan ya. By the way, salam dari Anissa, mohon maaf tidak bisa datang karena sedang ada di luar kota. Salam dari istri saya buat ibu-ibu sekalian. Insya Allah kapan-kapan datang, khusus dengan Sri Kandi Partai Demokrat yang datang ke sini. Ada Rasri dan ada Ruhyat Effendi ya, tadi yang sudah menyampaikan harapan dan sekaligus pertanyaannya. Jadi saya tentu ingin mendengarkan aspirasi dan sekaligus saya ingin menyampaikan mengapa yang tadi Bapak Ibu sampaikan, permasalahan-permasalahan kita ini perlu segera kita carikan solusinya. Kita ingin Indonesia semakin baik ke depan. Setuju Ibu-ibu sekalian? Ingin perubahan? Ingin perbaikan? Sejatinya kita harus selalu berubah dan memperbaiki diri. Nanti akan saya respon satu persatu. Yang jelas, tujuan yang ketiga tentunya saya ingin memberikan sedikit bantuan dalam bentuk paket-paket sembako yang nanti akan didistribusikan oleh teman-teman Partai Demokrat yang ada di DKI Jakarta, khususnya yang ada di daerah pemilihan Pasar Minggu ini. Walaupun tidak seberapa, mungkin mohon diterima dengan baik sehingga mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi beban hidup sehari-hari. Sama-sama. You're welcome. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah rezekinya ya Bu ya. Supaya kita bisa semakin banyak berbagi, peduli dan berbagi dan saling membantu satu sama lain. Nah, saya sekarang ingin merespons 3 hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu.
Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Partai Demokrat sejak 2 tahun yang lalu itu konsisten dan terdepan